keren banget nih. Pengrajin dari Lampung di tengah pandemi kayak gini bisa menghasilkan 500 motif batik dalam 1 bulan. Hmm. Udah ada milenial. Barusan, Siva baca-baca artikel tentang salah satu kreativitas di tengah pandemi. Pas banget nih, di iTalks ngebahas tentang kreativitas milenial di tengah pandemi, dan nanti kita bakal ngobrol bareng 2 narasumber yang sangat menginspirasi. Milenial juga bisa tanya-tanya loh melalui Instagram kami di @ioncorp.id. Barengan Syifa Kamalin, inilah iTalks, informan masa kini. Hai Milenion, Jogja dikenal sebagai kota yang penuh dengan kreativitas. Salah satunya adalah tas rajut milik Doa. Tas karya Delia Murwi Hartini ini terbentuk mulai dari hobinya bayar visit pada tahun 1990 saat dirinya berkunjung ke negara Belanda, Italia, Perancis, dan Amerika. Produksi Doa tidak berhenti di Delia, karena kini diteruskan oleh generasi kedua yaitu Renda Duana Putri, yang merupakan lulusan dari Cass Business School, City University of London. Berbekal pengalaman bisnis di kota London selama 8 tahun, Renda kembali ke Indonesia untuk meneruskan bisnis ibunya, menjual produk Doa. Renda sebagai generasi kedua penerus bisnis Doa, memiliki inovasi dan berbagai cara untuk mempertahankan Doa hingga saat ini. Karena memiliki kualitas dan keragaman produk yang dijual, para pecinta tas Doa rela merogoh kocek untuk membeli tas rajut premium ini. Doa tidak hanya eksis di pasar Indonesia aja loh Milenion, tetapi sudah menembus pasar internasional. Lalu, bagaimana Renda Duana Putri mengembangkan bisnis di tengah pandemi? Saksikan iTalk selengkapnya. Nah, milenial, itu tadi sedikit cuplikan yang akan kita bahas bersama dengan Renda Duana Putri, founder dari Doa Bag. Halo Mbak Renda, saya sapanya siapa nih Mbak? Mbak Renda kah? Kak Renda? Atau siapa nih Kak? Bisa panggil saya Kak Renda ya. Terima kasih banget sudah mengajak saya bergabung di talk show ini. Sama-sama Kak Renda. Nah Kak Renda, Syifa ini Kak sudah pakai tas Doa ini lebih dari 5 tahun. Dan itu masih kokoh banget loh Kak, masih awet banget. Kok bisa ya Kak? Apa sih yang ngebedain tas Doa ini sama tas rajut yang lainnya? Ini kan yang kulit nih Kak, ini Syifa juga punya yang rajut. Apa sih Kak yang ngebedain? Kok bisa ya kokoh banget udah sampai 5 tahun loh ini? Pertama-tama terima kasih sekali sudah menjadi pecinta Doa. Saya tuh selalu seneng banget setiap kali ketemu customer Doa. Nah, menurut saya ini ada 3 poin ya yang membedakan Doa dengan tas rajut lainnya. Jadi yang pertama itu material. Dari benang rajut sampai hardware, sampai label yang kita gunakan itu sudah melalui proses seleksi yang sangat panjang. Jadi kami memang sudah mempunyai beberapa supplier yang terpercaya, yang memang sudah kita kerjasama sejak dahulu, dan mereka tuh benar-benar tahu bahwa kita sebagai brand tuh sangat presisi ya dengan kualitas material. Jadi kalau ada reject sekecil apapun, kita harus kayak return, harus memastikan bahwa material yang masuk itu sudah perfect, karena supplier-supplier ini juga tahu setiap komponen itu penting sekali untuk memastikan hasil akhirnya menjadi indah dan perfect juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya itu adalah product knowledge yang kita dapatkan dari experience kami yang sudah di bidang tas rajut selama bertahun-tahun ya. Jadi dari sini tuh kami tahu struktur tas apa sih yang oke untuk tas ukuran kecil, sedang, dan besar itu tuh rajutnya jenisnya apa. Karena ini ya, kita jangan sampai salah tas yang ukuran besar yang secara tidak langsung akan dimasukkan barang yang banyak ya. Lalu kita memasang itu dengan jenis rajut yang gampang longgar, itu kan nggak cocok. Jadi itulah yang nomor 2 kenapa tas kita sedikit berbeda dengan brand lain. Itu karena kita memastikan bahwa
mulai dari struktur, desain, sama jenis rajutnya itu tuh pas untuk kegunaannya, fungsi tas itu sendiri. Karena kita nggak mau tas Doa itu cuma fashionable tapi nggak functional ya. Kita harus bisa tas itu tuh ada gunanya kan, bawa barang-barang kita. Saya sih sendiri selalu bawa laptop, air minum, segala macam. Saya perlu tas yang terpercaya gitu. Terus yang ketiga itu quality control ya. Quality control di Doa itu sangat penting. Kita benar-benar memastikan bahwa kualitas mulai seperti tadi yang saya bilang material sampai rajutan itu tuh harus perfect, karena kita tidak mau customer kita tuh kecewa saat membeli produk Doa ya. Tidak sekarang, tidak beberapa tahun lagi. Tadi kan Siva bilang juga sudah 5 tahun masih oke, itu karena kita nggak mau customer itu kecewa gitu. Quality control ini kita lakukan mulai dari sourcing material yang saya tadi bilang, lalu juga pembuatan rajut itu sendiri di desa-desa. Kan Doa mempekerjakan ibu-ibu ya di desa-desa untuk merajut tas-tas ini. Nah, kita mulai quality controlnya mulai di situ nih Mbak, karena kita harus memastikan bahwa karena ini handmade ya, ini pekerjaan tangan, kita harus yakin bahwa hasil dari area satu ke area lain itu sama. Hasil dari ibu yang ini ke ibu yang ini itu sama. Bagaimana caranya? Kita selalu mendampingi mereka, kita mempunyai komunikasi yang sangat baik, dan kita kalau misalnya mereka butuh support lebih untuk training, misalnya ada jenis rajutan yang lebih sulit atau baru, kita selalu bersedia untuk mendampingi itu. Nah, itu 3 poin yang menurut saya membedakan brand kita dengan brand lain, dan kenapa ini menjadi long lasting ya, itu karena 3 hal itu. Oke, Kak Renda, kalau Siva cari info nih, Kak Renda ini kan generasi kedua ya Kak dari Doa Bags ini. Apa sih Kak tantangan dari Kak Renda sebagai generasi kedua dari Doa Bags? Oke, jadi tantangan saya secara personal yaitu bagaimana sebagai brand, Doa itu tetap bisa kreatif dan mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan soul dan pribadi yang udah terbentuk sejak awal. Jangan sampai inovasi-inovasi baru, teknologi baru, atau tren baru itu malah menjauhkan Doa dari misi awalnya, bukannya membantu untuk lebih maju secara selaras ya. Gitu. Branding Doa ini kuat banget gitu ya Kak ya? Iya. Kalau dari marketplace nih Kak, Renda ini sepertinya Doa baru-baru ini kan ada di marketplace nih ya Kak ya. Betul. Menurut Kak Renda, marketplace ini merugikan atau malah menguntungkan Kak? Karena orang bisa meniru desain eksklusif dari Doa nih Kak. Nah, menurut Kak Renda ini negatif atau positif ya Kak karena ada marketplace ini? Oke, menurut saya marketplace is a good thing. Menurut saya marketplace itu bagus untuk kenapa? Karena kita selalu sebagai brand selalu ada resiko copycat ya, ada yang mencontoh. Tetapi itu juga membuat kita terpacu untuk selalu berkarya, selalu membuat sesuatu yang baru dan berinovasi. Gak cuma itu saja, kalau dengan berada di marketplace kita bisa berkompetisi dengan healthy ya, dengan brand-brand lain. Kita bisa saling memacu untuk tetap eksis gitu. Dan menurut saya ini tuh bagus untuk brand-brand lokal karena kita bisa nggak cuma kayak di sarangnya sendiri gitu lah Mbak Siva. Kita bisa kayak mengetahui apa sih di luar sana, apa sih yang orang-orang suka di luar sana. Lalu juga itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah marketplace ini tuh membuka market yang baru, membuka customer segment yang baru yang sebelumnya kita tidak ada di situ. Kan sebelum ini Doa banyak menjual produk-produknya hanya di showroom saja. Lalu kita merambah ke website. Lalu sekarang kita ada di marketplace. Jadi di marketplace ini kita bisa lihat bahwa kita attract customer-customer yang sebelumnya sama sekali tidak tahu Doa. Dan ini sangat valuable untuk kita. Dan lagi marketplace ini juga kalau kita bisa menggunakan dan mengoptimasi dengan baik, mereka dapat membantu kita untuk promosikan produk kita. Jadi menurut saya walaupun ada risiko, itu tuh risiko yang bagus untuk brand-brand supaya kita tetap maju, tetap bisa menambah kreativitas ya.
Kalau untuk Doa sendiri kan sudah sampai pasar luar negeri ya Kak ya? Iya. Inovasi seperti apa sih Kak yang Kak Renda tanamkan, yang Kak Renda buat, Kak Renda ciptakan untuk tetap Doa ini eksistensinya ada nih di luar negeri? Seperti apa ya? Oke. Kita ngomongin luar negeri aja atau Indonesia juga atau gimana? Di luar negeri. Di luar negeri. Oke. Gimana caranya kita menjaga eksistensi brand Doa di luar ya? Itu customer di luar tuh sedikit lebih berbeda daripada di Indo. Mereka jauh lebih pengen tahu gimana kisah dan journey dari barang-barang itu sendiri. Jadi kalau di sini kita lumayan konsumtif ya market Indonesia itu. Jadi tanpa harus sangat fokus ke deskripsi produk misalnya, tanpa harus selalu fokus ke cerita brand, itu kita tetap bisa menjual produk. Tetapi di luar tidak seperti itu. Di luar itu benar-benar kita harus bisa memastikan bahwa produk kita tuh benar-benar apa yang dikatakan. Jadi especially karena kita lebih banyak online ya kalau di luar ya. Jadi kita harus benar-benar memastikan bahwa description of product itu tuh 100% akurat. Kita juga biasanya sering sekali ditanya apakah pekerja semua diberikan fair wage, apakah ini benar-benar produk artisan asli. Mereka pingin sekali ada value. Iya, dan ada kisah di balik barang-barang ini ya. Jadi ini bukan hanya produk, bukan hanya tas, tapi mereka pengen tahu apa sih kisah di belakangnya. Apalagi juga saya menjualnya dengan ini ya, memang Doa itu adalah produk artisan dari Indonesia. Jadi itu mereka tambah merangsang lagi keinginan mereka untuk tahu. Belanja lagi gitu ya Kak? Iya, jadi itu sih yang benar-benar saya pelajari ya dengan menjual Doa di luar itu adalah, kita tuh sebagai brand tuh benar-benar harus bisa storytelling gitu. Oke, Kak Renda, di awal tadi Syifa sudah membuka pertanyaan untuk milenial, untuk mereka yang mau bertanya. Kita bacain ya Kak, pertanyaan yang masuk di ini. Ini banyak sekali, tapi Syifa hanya pilih 2 pertanyaan aja ya Kak. Pertama dari @Viola_Lintang. Kak Renda, usaha aku lagi down banget nih Kak, karena pandemi ini. Kalau Doa, pernah nggak ya Kak ada di titik terendahnya? Sharing dong Kak cara Kak Renda untuk mengatasinya atau untuk bangkit kembali. Silakan Kak Renda. Oke, jadi di awal pandemi ini kira-kira Maret atau April, Doa itu mengalami penurunan sampai 85% di penjualannya. Jadi ya kita sudah ada di titik terendah saat itu. Apa yang kita lakukan itu adalah gimana cara kita untuk tetap eksis ya, gimana caranya kita untuk tetap survive di titik terendah ini. Kita harus memikirkan apa yang diperlukan customer saat ini. Apa maksud saya dari itu adalah kita sebagai brand lifestyle, sebagai brand fashion yang fokus di tas wanita. Itu barang luxury ya. Di saat pandemi seperti ini, barang luxury siapa yang mau beli, istilahnya begitu. Jadi kayak ini tuh barang tidak diperlukan di saat pandemi. Saat itu ya, saat awal-awal pandemi, saat Maret, April itu benar-benar dunianya chaos, kita tidak tahu virus ini akan berapa lama. Jadi yang kita lakukan adalah apa yang bisa kita produksi, apa yang bisa kita jual, yang menjawab pertanyaan atau keperluan orang saat ini. Jadi yang kita lakukan adalah kita membuat masker. Kita membuat masker yang masih Doa banget, yang kita gunakan fabrik batik ya, karena saya kan dari Jogja. Kita ingin merangkul pengrajin-pengrajin di sekitar kita, jadi kita membuat masker batik. Itu 3 lapis karena saya tetap kekeh dari dulu, dari pertama bahwa harus 3 lapis, dari katun juga. Dan kita melakukan hal itu, kenapa? Walaupun itu bukan tas, tapi kita perlu melakukan sesuatu agar brand itu tuh tidak idle, tidak tidur. Karena menurut saya sebagai pengusaha, sebagai brand, hal terburuk yang bisa kamu lakukan saat ini itu tuh menjadi tidak terlihat. Kamu harus bisa melakukan sesuatu agar customer kamu tahu bahwa kamu tuh masih ada. Jadi kita melakukan betul. Jadi tetap berkreasi, tetap melakukan sesuatu yang ada value-nya. Karena
menurut saya di masa pandemi ini, walaupun sekarang sudah tidak 85% lagi turunnya, tapi masih tertatih-tatih ya. Ini strategi Doa saat ini tuh benar-benar surviving, keeping eksistensi, dan menjaga komunikasi dengan customer. Okay. Karena kita yakin ini virus suatu saat akan pergi, dan kita mau saat ekonomi sudah membaik, saat semuanya sudah menginginkan luxury good lagi, mereka tetap akan ingat nama Doa di kepala mereka, karena selama ini kita tetap berada di depannya mereka. Begitu. Oke, semoga Viola Lintang puas dengan jawabannya Kak Renda dan bisa motivasi. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak, dari @Hamzah. Kak Renda, infonya Doa sudah sampai ke luar negeri nih. Gimana tipsnya dari Kak Renda supaya kami para pengusaha kecil ini bisa tembus ke pasar internasional? Mungkin diceritain singkat saja Kak, supaya mereka termotivasi untuk bisa tembus ke pasar internasional seperti Doa yang eksistensinya masih nih sampai sekarang. Silakan Kak Renda. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi tips saya bagaimana cara untuk tembus ke pasar internasional. Pertama, make sure kalian sudah ada brand dan image yang pasti. Maksud saya adalah karena seperti yang saya katakan tadi, di luar negeri mereka sangat fokus untuk mengetahui kayak apa kisah brandnya, dari mana terbuatnya, materialnya apa. Jadi sebelum keluar itu harus sudah ada bekal yang pasti dulu ya. Setelah itu bisa dibantu dengan, sekarang kan banyak social media, it's a very very good way untuk reaching people yang ada di luar juga. Yang saya lakukan adalah saya pertama reaching ke marketplace di luar, yang nggak usah yang gede-gede dulu, tapi yang kecil-kecil dulu aja. Jadi saya contohnya nih ya, saya beri contoh di London, saya bekerja sama dia kayak kolektif kecil, brand-brand independen dari seluruh dunia ya. Dia ada yang dari Filipina, dari Singapura. Kita membuat koleksi eksklusif untuk mereka yang benar-benar hanya ada satu di dunia. Jadi satu tas itu tidak ada di tempat lain. Nah, eksklusif gitu ya? Iya, jadi walaupun misalnya kita membuat satu jenis tas, karena kan kita handmade ya, jadi membuat sesuatu yang unik dan satu itu sebenarnya hal yang mudah ya. Jadi kita membuat kalau nggak salah 8 tas yang kita bekerja sama marketplace ini. Jadi dia memang khusus menjual produk-produk yang unik, dan kita bekerja sama dengan mereka, dan itu salah satu cara saya untuk menembus market di London. Jadi dengan kerjasama kecil-kecil seperti itu sebenarnya tuh sangat possible, dan itu saya pas reach out pertama kali juga lewat Instagram. Jadi ini kita di era yang sangat menguntungkan ya, dengan gampangnya kita komunikasi dengan siapa aja di mana saja. Itu menurut saya go for it aja, asal kamu sudah yakin bahwa produk itu sudah oke, kualitasnya sudah bagus, just go for it. Oke Kak Renda boleh dong kasih satu kalimat saja, sedikit saja, simpel saja, untuk menguatkan Kak Renda dan anak-anak muda di luar sana yang lagi mau nih bangun usaha, lagi mau survive tuh gimana sih Kak? Sedikit saja Kak, kata-kata sedikit saja. Oke, kata-kata kunci ya. Oke. Berkarya dengan sepenuh hati tanpa merugikan atau menyakiti siapapun di sekitarnya. Berkarya satu kunci tanpa menyakiti siapapun di sekitarnya. Oke, nah Kak Renda, sebelum Kak Renda melanjutkan aktivitas kembali, kita sudah terhubung nih Kak dengan narasumber kedua kita nih. Ada Kak Billy Mambrasar. Halo Kak Billy, kita sapa dulu ya Kak. Hai Siva. Hai Kak Billy. Renda. Dari tadi nih saya ngikut. Kak Renda dan juga Milenion, Kak Billy ini adalah salah satu staf khusus milenial Presiden Joko Widodo yang berasal dari Papua. Dan Kak Billy, Kak Renda ini adalah salah satu founder dari Doa Bags. Boleh saling sapa ya Kak, dua-duanya?
Kak Renda. Kak Billy keren banget. Aku ngefans. Oke. Renda. Kak Renda sudah pernah belum ya Kak ke Papua? Sedikit dong Kak, kasih gambaran keindahan Papua yang ada di benaknya Kak Renda. Sedih banget, sampai sekarang tuh saya belum pernah ke Papua, tapi pengen sekali. Karena saya kan sebenarnya bolang juga ya, jadi saya suka diving, suka hiking, dan impian banget saya ke Raja Ampat sama Lembah Baliem. Aduh, semoga ini COVID berakhir, terus saya bisa ke sana. Saya nanti diajak main ya, Kak Billy ya. Ya, harus dua tempat yang tadi bilang Renda itu Bang. Di Lembah Baliem gitu nanti ada salju abadi, satu-satunya salju di dunia. Keren memang. Baik, terima kasih banyak Kak Renda untuk sharing bareng di iTalks, dan menutup sesi ini kita ambil kata-kata penyemangat dari Kak Renda, terus berjuang tanpa menyakiti orang lain, terus berusaha lah gitu ya Kak. Terima kasih banyak Kak Renda, sehat selalu, semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa segera bertemu. Dan tahan dulu Kak Billy, kita akan lanjut berbincang setelah jeda berikut ini. Gracia Yosafat Jobel Mambrasar atau yang lebih akrab dipanggil Billy Mambrasar adalah anak asal Papua pertama yang berhasil tembus ke Universitas Harvard, perguruan tinggi terbaik dunia urutan pertama versi Vibometrics Ranking of World Universities 2020. Billy Mambrasar telah mengadakan berbagai pelatihan untuk mendorong terciptanya pengusaha muda dari tanah Papua. Nantinya, pelatihan ini akan membantu meningkatkan perekonomian dan mengurangi kemiskinan di tanah Papua. Keberhasilan Billy untuk memajukan tanah Papua berhasil membuat ia ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai salah satu staf khusus Presiden. Billy Mambrasar saat ini ditunjuk untuk mengawasi proses pembangunan pusat pembinaan kewirausahaan di Provinsi Maluku dan Provinsi Papua, yang disebut dengan Papua Youth Creative Hub, untuk menciptakan generasi pemuda Papua yang kreatif. Bagaimana dengan semua program yang akan dilakukan oleh Billy Mambrasar terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini? Milenial penasaran? Yuk, kita simak obrolan bersama Billy Mambrasar di iTalk. Billy Mambrasar. Aku panggilnya apa nih Kak? Kak Billy kah? Mas Billy? Atau Bang Billy? Kak Billy aja udah oke. Jadi di Papua kan kita pakai Kak juga kan. Ya, jadi Kak Billy aja ya. Kak Billy. Oh iya, untuk milenial Siva ingatkan kembali ya, Anda dapat bertanya melalui Instagram kami di @ioncorp.id. Kak Billy, sudah setahun menjadi staf khusus milenial. Apa sih yang sudah Kak Billy kerjakan selama setahun ini? Jadi aku juga baru kaget udah setahun loh kerja, kurang lebih 11 bulan hampir 12 bulan pas. Kalau nggak salah 3 hari. Ya, iya nggak kerasa. 13 hari yang lalu tuh kayaknya teman-teman dari Forum Pegiat Media Sosial seluruh Indonesia itu mengeluarkan survei kontribusi staf khusus Presiden Jokowi itu apa aja, dan aku kaget pas aku baca ternyata ya alhamdulillah puji Tuhan di situ skorku paling tinggi ya, dianggap paling kontributif ya, jadi kayak 32% aku paling kontributif. Dan aku juga baru sadar hal-hal apa yang aku kerjain dari apa yang ditulis oleh mereka. Jadi mereka itu melakukan penelitian metadata melalui pemberitaan online dan juga melalui berbagai media, dan mereka intisarikan apa yang aku kerjain. Dan beberapa yang aku kerjain yang udah dipublish oleh mereka itu misalnya kayak menuliskan kurang lebih 6 policy brief untuk presiden. Jadi aku menulis 6 policy brief untuk presiden, dan aku merasa happy banget karena 2 dari 6 policy brief itu sesuatu yang close to my heart. Yang pertama adalah policy brief untuk meminta Pak Presiden meningkatkan kesejahteraan gaji guru honor agar sama dengan sama PNS. Keluarlah Perpres nomor 98 tahun 2020 ya, kalau nggak salah minggu lalu itu. Aku happy banget, aku telepon Papa langsung, Pak,
sekarang guru honor itu udah setara ininya kesejahteraan dengan PNS. Karena papaku itu guru honor 40 tahun. 40 tahun beliau guru honor. Jadi cukup struggle secara kesejahteraan kami adik-beradik dalam kehidupan kami. Jadi that's kind of my biggest achievement, bukan hanya untuk papa aku tetapi untuk guru-guru honors Indonesia kayak yang so happy. Terus yang kedua, aku pikir policy brief yang aku tulis kemarin itu juga yang di-approve itu ketika ada demo mahasiswa Papua, terus kemudian mereka ditangkap ya kan di Kalimantan, terus aku menulis policy brief memohon Pak Presiden agar mengconsider pelepasan tapol tersebut. Dan ya alhamdulillah dalam jarak berapa hari dari semenjak aku menulis policy brief itu, lalu ada pengumuman mereka dilepaskan dari penjara kayak gitu. Jadi memang ada beberapa policy brief yang lain, ada 6 totalnya. Itu policy brief. Kemudian aku juga berkunjung udah ke lebih dari 20 provinsi dan kota. Iya, 20 provinsi dan kota, dan bertemu dengan lebih dari, kalau di total itu lebih dari 20.000 millennials Indonesia. Terakhir aku baru banget, makanya aku baru bangun tidur banget karena aku baru dari Kendari banget kemarin, Sulawesi Tenggara. Aku bertemu dengan millennials di sana, dan kalau bertemu itu aku akan menyerap sebanyak-banyaknya kegelisahan mereka, ya aspirasi mereka. Lalu dari itu aku tuliskan lagi menjadi policy brief. Jadi memang kerjaan staf khusus hanya menuliskan policy brief ke presiden. Terus kontribusi ketiga aku yang aku lagi kerjain sekarang, sedang dan terus berjalan, adalah menciptakan entrepreneur muda Indonesia, khususnya dari Indonesia Timur, agar bisa mengimbangkan Indonesia Barat ya. Karena kalau kita melihat kan entrepreneur kebanyakan dari Indonesia Timur semua, dari Jawa ya, dari Bandung, Jogja, Jakarta. Nah, kita mau dorong agar kota-kota di luar Indonesia Barat juga lebih banyak. Itu lagi aku kerjain bareng beberapa lintas kementerian dan lembaga. Dan yang kedua, aku lagi kerja bareng Menteri Pertanian untuk mendorong lebih banyak lagi petani untuk menjadi lebih banyak lagi milenial anak muda untuk menjadi petani kayak gitu. Oke. Kak Billy, kalau di staf sus ini ada nggak sih Kak kerjanya di ranking atau dinilai gitu Kak sama Pak Jokowi? Sebenarnya nggak ada. Cuman Pak Jokowi kita bisa melihat dari rapat seberapa responsifnya dia ke kita, kayak seberapa tertariknya dengan isu yang aku angkat, atau dalam rapat pas aku ngomong sesuatu seberapa dia akan merespons kayak gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini setiap kali aku mengangkat pendapatku di rapat dengan Bapak, beliau merespons langsung. Wow. Baik secara langsung kalau kita rapat maupun melalui WhatsApp ya, nggak langsung bapaknya, tentunya dengan aspirinya bapak. Biasanya bapak sampaikan begini Mas Billy, atau Mas Billy sudah saya sampaikan ke bapak, Mas Billy lagi begini di Kendari, Mas Billy lagi di Padang, Mas Billy lagi di Aceh gitu kan. Itu dapat respons terus dari bapak melalui aspirinya gitu. Aku tuh orangnya fokus kerja aja Mbak Siva, kayak Oke, Kak Billy dari Papua bisa sukses nih. Bagaimana Kak Billy membawa teman-teman Papua yang lain itu bisa sesukses Kak Billy? Pertama adalah bukan hanya untuk teman-teman Papua, untuk teman-teman Indonesia yang dari daerah terluar nih Mbak Siva. Mereka tuh mengalami inferiority complex. Jadi sebagian besar ya, nggak semua aku bilang, cuma sebagian besar tuh merasa, kita itu nggak sekeren anak-anak di Jawa, kita itu nggak sekeren anak-anak yang sekolahnya bagus-bagus itu, yang memakai baju dan segala macamnya branded, sekolahnya juga di tempat yang bagus. Jadi ada semacam gap dan inferiority complex yang mempengaruhi kondisi psikologis mereka untuk percaya bahwa mereka tuh sama, bahwa kami itu sama kayak gitu. Dan itu pekerjaannya panjang untuk membuat mereka percaya bahwa kita sama anak Jakarta, kita sama anak Jawa itu sama kok, sama-sama anak Indonesianya kok, sama-sama makan nasinya kok, ya kan, sama-sama makan ikannya. Jadi sebenarnya kita sama-sama punya kesempatan untuk membangun negara kita kayak gitu. Kita sama-sama anak Indonesia, ini negara kita sama-sama bangun. Nah itu tuh butuh pekerjaan, butuh effort lebih. Setelah nanti mereka udah kayak ya aku bisa, kalau Kak Billy bisa, aku juga bisa kayak gitu kan ya. Setelah mereka udah sampai situ, baru kita dorong mereka. Nah Kak, selama pandemi COVID ini seperti apa sih Kak kondisinya di Papua saat ini, di sektor pendidikan misalnya? Karena baru kemarin, Syifa tuh sempat membaca salah satu artikel yang isinya tuh ternyata masih ada daerah di Papua yang belum mendapatkan sinyal. Apakah benar seperti itu Kak Billy? Untuk hal ini, sejauh apa keterlibatan Kak Billy? Aksi nyata Kak Billy seperti apa? Iya, jadi balik lagi ke
fitrah. Peran aku sebagai staf khusus adalah hanya pembisik presiden ya. Jadi aku nggak boleh punya program, aku nggak boleh bikin sebuah sesuatu karena itu tuh perannya kementerian dan lembaga. Sebagai seorang pembisik presiden, aku memiliki kesempatan untuk dapat membisiki beliau hal-hal terbaik apa yang beliau dapat lakukan kayak gitu. Dan salah satu yang sedang aku terus bisikin hari ini adalah memberikan solusi kepada beliau cara untuk meningkatkan aksesibilitas internet. Karena aku berkali-kali bilang ke Pak Presiden, Pak, seandainya kita tidak melakukan investasi dengan tepat di sumber daya manusia selama 1 tahun ini aja karena COVID-19, lalu daerah-daerah yang nggak punya akses internet kehilangan kesempatan untuk belajar, kita tuh bisa kehilangan 1 generasi. Sehingga kita nggak bisa mencapai bonus demografik tahun 2030 nanti yang berkualitas. Itu ketakutan. Jadi akhirnya alhamdulillah Pak Presiden kemudian menelurkan 2 rapat terbatas, rapat besar. Rapat terbatas itu salah satunya yang berjudul transformasi digital. Rapat transformasi digital, di situ Presiden secara instruktif memberikan perintah untuk melakukan 5 hal secepat mungkin kepada kementerian dan lembaga di bawah dia. Pretty much adalah segera mempercepat pembangunan akses internet. Yang kedua, segera siapkan talenta-talenta untuk dapat mengoperasikan infrastruktur internet tersebut. Dan puji Tuhan sekarang Kemenkominfo sudah dalam tahap eksekusi dengan cepat ngejar. Jadi kita bilangnya blessing in disguise, yaitu kita terenyuh ya dengan adanya COVID-19, tapi kita juga bersyukur bahwa COVID-19 ini membuat pemerintah kemudian mendorong sesuatu yang lebih cepat lagi gitu. Ayo cepat akses internet ini ditambah kayak gitu. Nah, untuk wilayah-wilayah di Papua yang tadi Siva bertanya, saya benarkan ada beberapa wilayah yang memang belum terakses, dan untuk itu saya sudah menuliskan policy brief kepada Mas Menteri, Mas Nadiem, Kemendikbud. Policy brief saya dan juga saya sampaikan di beberapa webinar adalah melakukan pendekatan berbasis rural di sana. Jadi caranya adalah karena daerahnya diisolasi langsung dari arus keluar masuk orang. Beberapa kali kan Papua lockdown tuh, pesawat keluar masuk nggak boleh sama sekali. Dan mereka masih subsisten, mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri, jadi nggak masalah sebenarnya kalau di close down dari akses barang maupun orang. Nah, jadi kalau sudah di close down begitu, artinya sudah cukup ada justifikasi untuk melakukan kegiatan mengajar secara fisik dan dilakukan langsung di alam begitu. Untuk wilayah-wilayah tersebut. Papua dekat banget sama alam terbuka soalnya ya Kak Billy ya? Bener, dan indah banget. Jadi kayak setiap hari tuh kayak main-main aja kayak gitu, tapi belajar. Wah, Kak Billy ternyata sudah banyak banget nih Kak pertanyaan yang masuk ke Instagram kita. Tapi sepertinya Siva hanya pilih satu pertanyaan saja yang bisa kita jawab ya Kak. Pertanyaannya datang dari David Oscar Lukmana. Kak Billy, katanya ada yang lagi rame-rame nih, milenial nggak ada sumbangsihnya. Kalau menurut Kak Billy gimana tuh Kak? Aku bersyukur karena di saat pemberitaan tersebut keluar, di saat yang bersamaan juga tadi Forum Pegiat Media Sosial Indonesia juga mengeluarkan survei, dan hasil survei tersebut mereka melist down apa aja yang udah dikerjain oleh kami ya, oleh aku ya, sebagai salah satu dari millennials Indonesia. Kalau kita melihat kontribusi apa sih? Banyak kontribusi milenial Indonesia loh. Kayak kita bicara Tokopedia, itu yang bikin millennials. Gojek yang bikin millennials. Bukalapak yang bikin millennials. Ruang Guru yang bikin millennials. Kita bicara tentang pahlawan-pahlawan yang tidak terdengar di pemberitaan. Tetapi kalau kita melihat dan turun ke daerah, mereka itu bekerja dalam diam. Mereka bekerja dalam diam, dan mereka itu adalah millennials baik generasi Y maupun Z yang ikut membangun ikut membangun bangsa ini, meneruskan perjuangan kemerdekaan yang telah dihasilkan oleh para pendahulu kita. Jadi millennials ini berkontribusi apa? Sudah berkontribusi banyak banget. Apa yang Siva lakukan hari ini kan kontribusi juga. Ya kan? Yang Siva lakukan hari ini dengan menginterview saya agar video kita ditonton oleh anak-anak muda Indonesia, agar mereka terinspirasi dan mereka menjadi semangat. That's a contribution already. Kayak gitu. Jadi menurut saya pertanyaan bahwa millennials itu nggak ada kontribusi itu mungkin kita jawab saja dengan elegan bahwa sudah ada, dan kita terima kritiknya dengan baik. Seandainya kita bisa lebih baik lagi, seperti apa? Baik Kak Billy. Kak Billy dari Papua, kemudian bisa sampai kuliah di luar negeri. Ada nggak sih Kak kata-kata yang bisa menguatkan Kak Billy yang berjuang sampai hari ini nih, bahkan bisa menjadi staf sus dari Bapak Presiden, wakil dari Papua?
Ada nggak ya Kak kata-katanya? Pertama adalah saya semakin merasa bersyukur terlahir sebagai anak Indonesia karena kesempatan yang diberikan kepada saya ini menunjukkan bahwa negara dan bangsa Indonesia itu bukan negara dan bangsa yang diskriminatif. Kita dengan segala keberagaman yang ada itu memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berkarya dan berkontribusi apapun latar belakang apapun latar belakang agama kita, gender kita, ya kan, suku kita. Aku dari timur banget loh, jauh banget, tapi aku diberikan kesempatan gitu untuk berkarya bagi bangsa aku, bagi negara aku, pindah ke ibu kota, bekerja di sini dan belajar. Ini merupakan sebuah kebanggaan. Mungkin tidak banyak negara-negara di luar sana yang mampu memberikan kesempatan yang sama dan merata kepada seluruh warganya untuk dapat ikut berkontribusi. Jadi kalau ditanyakan apakah saya bangga terlahir di Indonesia? Oh, of course, saya bangga gitu kan terlahir di sini dengan kondisi yang sekarang. Yang kedua, kata-kata yang selalu saya ungkit-ungkit adalah mari membangun Indonesia dari Papua. Jadi maksudnya adalah kata-kata mari membangun Indonesia dari Papua itu adalah bahwa kita orang-orang Papua adalah juga orang Indonesia. Kita sama dengan mereka, kita punya kesempatan yang sama untuk membangun Indonesia. Dan kalau kita berkolaborasi dengan teman-teman yang lain yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, maka negara ini akan jadi negara maju dengan cepat. Itu kata-kata kedua yang biasa aku ungkit-ungkit. Kata-kata yang ketiga adalah aku selalu bilang bahwa tidak ada yang tidak bisa. Itu selalu aku ungkit-ungkit. Artinya dengan kondisi latar belakang ekonomi aku yang lemah, dari anak miskin, penjual kue yang gak ada listrik, tinggal di kampung, bisa berada dan sekolah di sekolah-sekolah terbaik dengan beasiswa, hingga di puncak ini menunjukkan bahwa saya pun bisa berkarya membantu presiden untuk membangun negara ini. Ini menjadi satu, seorang Billy Mambrasar ini menjadi satu untuk cerita jutaan anak milenials Indonesia, anak generasi Y dan Z milenials Indonesia yang sedang struggle saat ini. Yang untuk makan harus berjualan ikan di pasar. Yang untuk bisa minum dan membayar uang sekolahnya harus membawa sayur dari kebun ke pasar. Yang harus mendampingin ibu bapaknya untuk berjualan di pinggir jalan. Jutaan anak milenials yang saat ini mungkin tidak percaya bahwa mereka bisa meraih mimpinya. Aku cuma mau bilang kepada teman-teman semua, aku ada di sini untuk menunjukkan kepada kalian bahwa tidak ada yang tidak bisa. Bisa selama kita berjuang dan terus berjuang dan terus berjuang. Kata dasarnya hanya jangan menyerah aja. Jangan menyerah. Oke, Kak Billy terakhir banget nih Kak. Orang Papua itu dikenal dengan suaranya yang keren-keren banget. Kita pengen banget nih Kak, dengerin suara indah dari Kak Billy. Boleh dong Kak sedikit aja nyanyiin lagu daerah Papua yang paling Kak Billy suka. Oh, oke. Lagu ini berasal dari pulau dari mana aku berasal. Dia bercerita tentang keindahan bulan. Jadi kalau di Papua itu kan mungkin karena listrik tidak banyak teraliri di beberapa desa, tapi justru karena ketiadaan listrik itu maka bulan dan bintang itu terlihat jelas sekali dari rumah-rumah kalau malam. Apalagi itu kan rumah-rumahnya di atas air ya, di atas air. Jadi pantulan cahaya bulan dan bintang itu ngemantul ke laut, terus mantul lagi ke atas. Jadi kita tuh melihat bulan dan bintang itu atas bawah. Kalau kita di pelataran rumah, di bawahnya kan laut langsung. Kita ngelihat bintang dan bulan pantulannya di bawah, kita ngelihat di atas juga jelas sekali, nggak ada asap polusi, nggak ada apapun. So lagu ini bercerita tentang keindahan itu. Judulnya Embai. Aku boleh nyanyi ya dikit ya. Nadiru mamam titi iminohi nana fareng yemambe embai bo sambewa embau dau tai amboi sobureng fo andinaina embai bo sambewa embai bo sambewa sambewa raima yetine hureng fo oh embai bo sambewa sambewa raima yeri arohuei. Keren banget suaranya Kak Billy. Terima kasih. Keren, suaranya emang keren ya ampun. Oke, sebelum menutup saya ambil kata-kata indah nih dari Kak Billy yang semoga bisa jadi penyemangat milenial di luar sana yang bisa membangkitkan semangat mereka semua. Milenial bisa berbuat banyak banget. Yang penting positif. Dan mari membangun Indonesia dari Papua. Kolaborasi, tidak ada yang tidak bisa.
Terima kasih Kak Billy sudah sharing di iTalks tentang tema kita hari ini, kreativitas milenial di tengah pandemi. Senang banget, terima kasih banyak Kak Billy di tengah kesibukannya menyempatkan waktu untuk sharing sama kita. Nah, untuk Anda milenial, jangan lupa saksikan iTalks selengkapnya melalui link di bawah ini. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, hindari kerumunan. Saya Syifa Kamalin dan juga kru yang bertugas pamit undur diri, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di iTalk episode selanjutnya.